Shalom, nama saya Lucia Oktaviana Marbun. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1 dengan NIM 200101100. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Pengantar Perjanjian Baru dari dosen pengampu Ibu Nurleni Limbong MTH. Dengan nats Alkitab Roma 10 ayat 9. Beginilah bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Banyak orang Kristen yang salah memahami ayat ini, sehingga mereka tidak pernah menjalani jalan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Kalimat mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, biasanya hanya dipahami secara dangkal. Mereka berpikir yang paling penting dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka mereka sudah selamat. Selamat di sini hanya dipahami sebagai terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Mereka merasa itulah iman Kristiani yang normal. Mereka sudah merasa selamat, maka mereka tidak perlu lagi untuk mengisi hidup hari ini dengan belajar menjadi murid-murid yang secara proporsional. Mereka hanya setia sebagai orang Kristen dan rajin ke gereja, tetapi tidak mengalami pertumbuhan rohani yang normal. Padahal, proses menjadi murid yang sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar harus dijalani orang percaya. Untuk itu, kita harus memahami pengertian beberapa kata yang penting di dalam ayat tersebut. Yang pertama, mengenai mengaku dengan mulut. Kata mengaku dengan mulut dalam teks ini, dalam teks aslinya homologeses, yang berarti menyatakan secara terbuka dan terang-terangan. Hal ini menunjukkan secara terang-terangan dan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan Yesus adalah Tuhan haruslah pengakuan secara terbuka, bukan sekedar dalam hati. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus menyatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat kudus, yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 26. Malu di sini artinya merasa tidak terhormat. Kalau orang merasa tidak terhormat, mengakui Yesus adalah Tuhan di dunia ini, maka Yesus pun juga tidak terhormat mengakui sebagai pengikutnya. Adalah kehormatan yang bagi Tuhan Yesus mengaku seseorang sebagai pengikutnya, yaitu mereka yang berani menderita karena namanya. Mengatakan atau mengakui Yesus adalah Tuhan hari ini di suatu negara yang melindungi kebebasan beragama bukan masalah sama sekali. Tetapi sangat berbeda dengan keadaan orang percaya atau orang Kristen pada zaman kitab Roma ditulis. Kata Tuhan dalam teks aslinya adalah Kurios. Kurios adalah gelar yang dianggap atau dipandang oleh Alexander the Great, raja dari Kekaisaran Makedonia atau bahasa Yunani.
seorang jagoan peran yang tak terkalahkan yang berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas dari Eropa sampai Himalaya. Dengan sebutan Kurios atas diri Yesus, membawa orang percaya kepada keadaan yang sangat rawan dan membahayakan orang percaya menantikan kedatangan Yesus sebagai Kurios. Maka dicap sebagai pemberontak yang membahayakan bagi kekaisaran Roma. Tak heran kalau kekuasaan Roma berusaha memusnahkan ajaran Kristen dan menghabisi semua orang Kristen pada zaman itu. Ditambah lagi, orang Kristen menolak untuk memberikan penghormatan yang berlebihan seperti menyembah kepada kekaisaran dan dianggap sebagai keturunan dewa. Hal ini membangkitkan kemarahan pemerintah Roma terhadap orang-orang Kristen. Kekaisaran Roma melakukan penganiayaan yang sangat kejam. Di sini kita dapat mengambil renungan dari Roma 10 ayat 9, yaitu percaya dalam hati. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dengan mulut, orang mengaku dan diselamatkan. Kita pengikut Kristus dibenarkan dan diselamatkan ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Percaya dalam hati merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi tentang Yesus dan dalam hati ketika mendengarkan berita Injil. Tuhan Yesus sendiri dapat memastikan bahwa kita sungguh percaya dalam hati. Konfirmasinya ialah Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan demikian, orang yang sungguh percaya dalam hati pasti akan mengalami pembaharuan yang serupa dan hidup menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Kesederhanaan kabar baik itu, yakni mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, memungkinkan setiap orang dapat selamat karena keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Mari kita lebih semangat memberikan kabar baik kepada setiap orang yang Tuhan buat berpas-pasan kepada kita, agar mereka yang menikmati anugerah keselamatan yang besar itu. Sekali lagi, saya ucapkan, mari kita lebih semangat memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang yang Tuhan buat berpapasan dengan kita, agar mereka juga menikmati anugerah keselamatan yang besar itu. Amin. Demikianlah penjabaran dari kitab Roma 10 ayat 9. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Yang terbaik.